1. Yeay! Wow, merah-merah rosa ini. Wah, ini creepy sekali sih, tone warnanya suka banget. Vibe Tionghoanya juga udah kental banget. Wow, kita tepuk tangan dulu sekali lagi teman-teman. Yes. Barusan aku kayak ngeliat sesuatu. Ngeliat apa? Ini rumah yang ada di mimpi aku. Lo mau hidup sama orang yang keluarganya gak jelas kayak gini? Cepet gue, kata masuk kubur mayat. Kita hadapin ini semua bareng-bareng. Prosesnya setelah dengan dukungan research, waktu yang cukup, skrip yang juga sangat ditulis dengan sudah melakukan research tentang ritual ini dan segalanya, prosesnya sangat menyenangkan dan tidak ada tantangan-tantangan yang terlalu besar gitu. Kolaborasi dengan kru cukup lancar, menyenangkan sekali, malah dengan pemain sangat menyenangkan. Jadi mungkin lebih ke tanggung jawab yang paling berat di awal itu tuh, ini tanggung jawab besar nih, jangan sampai salah. Enggak, sama sekali tidak. Ini salah satu proses bekerja dengan aktor yang paling menyenangkan dan aku lewati. Semuanya sangat terbuka, sangat kolaboratif, dan aku coba sebisa mungkin kasih mereka ruang untuk explore. Yang aku tanami di awal sebenarnya adalah siapa dan kenapa mereka di situ. Sisanya mereka coba main dalam ruang itu, dan menyenangkan sekali sih bekerja dengan manusia-manusia. Ini salah satu, I've worked with a lot of good cast, tapi ini salah satu cast paling enak aja gitu. Kerjasamanya. Kerjasamanya. Enak di arah ini ya Mas ya. Membuat, membuat pekerjaanku jauh lebih mudah. Apalagi di skripnya tuh salah satu elemen paling penting yang ada di ceritanya adalah bahwa karakter, dan udah sempat dibilang di teasernya juga kalau nggak salah, bahwa karakternya Mehua ini penyanyi. Yang diperankan karakter Gigi itu. Ya. Jadi musik itu sangat lekat dengan ceritanya. Jadi kita gimana caranya kita bisa menampilkan musik yang masih mengangkat musik populer peranakan Tionghoa di Jawa Tengah saat itu di tahun 40-an, seakurat mungkin kita cari referensi, berangkat dari situ, terus juga untuk make sure bahwa secara kultural keseluruhan vibe, bukan hanya periodenya tapi budayanya itu kebawa ke semua elemen, termasuk maka kita banyak menggunakan vokalisasi gitu. Itu banyak banget dipikirin dengan sangat dalam dan lakukan research sangat dalam, dan bersyukur banget bekerja sama, dapat kesempatan bekerja sama dengan Indra Perkasa, who I think is an incredibly talented
composer, dan bisa dapat dia di sini itu benar-benar berkah banget. Wow. Oke, terima kasih Mas. Kalau proses sebenarnya aku sudah terima ketika aku masuk skripnya sudah draft 1 ya. Dan sudah jadi akar idenya itu dari Ariel dan aku bersyukur karena beri kesempatan juga untuk ngasih input, untuk ngasih feedback ke draft-draft berikutnya untuk membantu mengembangkan. Kalau untuk referensi untuk film-film yang mengangkat budaya Tionghoa di Indonesia sebelumnya, aku sangat familiar. Aku nonton Karma yang came out 2009. Elemennya beda sekali. Ada persinggungannya itu, tapi jauh banget beda. You'll watch it and you'll see it's less than 5% semua. Cuma titik itu doang, bahwa ada hubungannya dengan ada yang menikah dengan arwah. Tapi ini very mengangkat sesuatu yang aku belum pernah dengar atau lihat di film Indonesia ini. Dan aku merasa juga the one thing that drew me into this film ketika baca, pertama ketika ceritakan premisnya seperti apa, dan aku langsung oke, I have to do this, karena aku udah lama sekali tertarik dengan elemen-elemen budaya Tionghoa peranakan di Indonesia. Dan ketika sebenarnya in the back of my mind dari dulu tuh udah pengen bikin film horor dengan latar belakang budaya ini. Jadi ketika ini datang ke pangkuan gua, aku langsung kayak please let me do this. Dan jadi excited banget. Dan satu hal yang menarik dari yes ini film horor, tapi pada core-nya ini adalah sebuah kisah cinta tragis yang sangat mendalam yang menggerakkan semuanya ini, dan elemen dramanya itu memperkuat elemen horornya di sini. Dan itu satu hal yang dari naskah horor ini saya sering baca, saya jarang menemukan itu emotional core yang kuat, dan itu yang bikin saya benar-benar tertarik banget. Ya, memang ide cerita ini tuh saya pribadi juga punya ketertarikan sebetulnya dengan cerita-cerita atau ide-ide yang berhubungan dengan keberagaman budaya, khususnya juga punya ketertarikan besar sama budaya Tionghoa Indonesia ya. Nah, dari situlah sebenarnya ketertarikan itulah yang akhirnya membuat saya muncul ide untuk membuat gimana ya kita kalau misalnya cerita horor berarti ada unsur keberagaman itu di dalamnya ya. Ide besarnya kira-kira seperti itu sih sumber masalah. Kalau tentang budaya dan ritualnya ini sebenarnya saya sudah lumayan tahu dari lama ya. Makanya ide ini muncul juga karena saya punya pengetahuan tentang hal tersebut. Tapi memang kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Paul, bahwa dalam development pun kita mencoba memastikan bahwa tidak ada miss lah dalam pemahaman tentang budaya tersebut, tentang ritual tersebut. Gitu. Jadi yang kita lakukan itu salah satunya itu tadi kita sampai mengundang narasumber dalam missing development, bahkan dari produksi juga narasumber itu terlibat, hunting juga ikutan dalam risetnya. Jadi itu salah satu upaya kita sih untuk bagaimana film ini bisa memvisualkan, baik itu dalam bentuk ceritanya ataupun dalam bentuk visualnya secara langsung, suasana nuansa budaya Tionghoa
dan praktisi sebenarnya. Memang film ini seperti trailernya juga terlihat sangat kental horornya ya. Cuman memang dari awal itu Pernikahan Arwah ini dimaksudkan tidak hanya mengangkat horor, tapi dari horornya pun ada unsur drama yang kuat. Jadi bagaimana kita mencoba meramu dalam waktu berbulan-bulan, drama itu bisa memperkuat nuansa dari horornya itu sendiri. Nah itu juga dalam perkembangannya, misalnya itu Paul salah satunya gitu ya, waktu kita meeting yang beberapa gitu banyak sekali memberikan masukan-masukan juga, misalnya kayak rumah. Jadi ada drama juga dari si rumah itu sebenarnya punya story juga di film ini. Jadi saat kita bicara horor itu nggak cuma masalah hantu ternyata, tapi setting itself itu juga punya story tentang kisah horor si Mei Hua ini sendiri, si hantu Mei Hua ini sendiri. Oke, sebenarnya film ini untuk saya cukup spesial karena pemilihan baik dari kita punya ensemble yang sangat sempurna untuk saya sih ya sebenarnya, dengan Paul Abusa sebagai sutradara aja itu sudah mengekskalate cerita yang dibuat oleh tim penulis kita yang udah bagus dibikin lebih bagus lagi, dan pemilihan aktor yang juga kita sama-sama memilih bersama gitu. Jadi Antelkim Indonesia juga memberikan masukan, karakter ini kayaknya cocoknya dia nih. Lucunya ketika kita bertemu dengan Paul, kira-kira siapa Paul, ternyata sama gitu. Jadi match kita gitu ya. match, jadi kita tidak punya kesulitan untuk itu gitu dalam perjalanannya. Beberapa aktor di sini juga baru pertama kali kerja sama kita, sama saya sih sebenarnya, dan langsung senang, langsung dekat, langsung enak banget komunikasinya. Juga Paul juga ke mereka juga enak. Kita juga punya waktu yang cukup leluasa untuk bisa menggali masing-masing untuk menjadi karakternya. Terus kru lain kita juga waktu awal kita sebenarnya agak kesulitan sih karena memang kembali lagi melihat industri film yang saat ini sedang bagus-bagusnya, tapi negatifnya adalah kita kesulitan mendapatkan SDM-nya gitu. Jadi memang saat itu agak kesulitan mencari orang terbaik untuk karya ini. Kita nggak mau hanya sekedar gitu, kita maunya yang terbaik dan memang cukup rebutan saat itu. Tapi dengan semua proses dan kesabaran kita ya Paul, akhirnya kita malah dapet yang memang fit untuk proyeknya gitu. Dan Antelkim Media Indonesia, Wrigley Films juga Paul, kita merasa memang kru kita di sini adalah orang-orang yang memang memberikan semua energi dan waktunya untuk kita dan sangat fokus dalam menjalaninya dari awal hingga akhir. Dan kita juga tahu betul bahwa mereka betul-betul memikirkan gitu, kayak day by day-nya kita mau ngapain, apa ada masalah apa ketika during syuting, kita juga ngobrol apa yang harus kita lakukan gitu, karena memang kendala-kendala itu kan seperti biasa dalam syuting ada ya. Tapi dengan pemilihan ini semua solid dan membuat semuanya menjadi lancar. Mungkin cara berpikirnya itu tadinya bisa berpikir takut karena sebenarnya nggak biasa. Tapi kalau saya sebagai produser justru saya merasa untung aja film gue ini gitu, karena emang beda dan kita melihat ke belakang film Indonesia dengan latar belakang Tionghoa itu ada tapi tidak banyak. Dan di akhir-akhir ini karena belum ada, jadi saya merasa dengan tema ini, dengan background ini, dengan kita mengangkat adanya sebuah budaya atau tradisi Tionghoa peranakan, jadi justru ini yang mau kita tampilkan, ini yang mau kita kasih lihat ke penonton gitu, bahwa ya ini film horor tapi berisi loh, ada sesuatu yang akan dibawa pulang. Oh ternyata ada ya tradisi ini, karena jujur sebelum
ada cerita ini, thank you ya Aryo Sasongko, saya dikasih tahu ada yang namanya pernikahan arwah karena saya nggak tahu sama sekali gitu. Jadi kepingin juga ngasih lihat tradisi-tradisi yang sebenarnya indah tapi belum pernah terjamah gitu kan. Dan sebenarnya kalau untuk lainnya adalah film ini meskipun dengan background peranakan Tionghoa peranakan, tapi secara tema ini sangat universal. Kita ngomongin soal keluarga, kita ngomongin tentang leluhur, ada romansnya, dan gimana kita semua di dalam film ini mencoba keluar dari sebuah kutukan. Itu menurut saya cukup relatable untuk semua orang sih. Jadi saya sangat confident untuk segera menampilkan cerita ini ke penonton. Pertama-tama mau thank you dulu buat semua media yang udah Yes, datang. terima Thank you kasih. semua. Kalau misalnya buat pertanyaannya sih, pertama pas Mas Aryo itu ke kantor, aku tuh seneng banget sama temanya. Karena temanya itu menurut aku very relatable buat aku sendiri. Sampai aku itu bikin decknya itu sendiri, personal gitu loh. Jadi selain temanya juga alur ceritanya menurut aku very captivating. Saking captivatingnya sampai oke, gue harus nih bawa ke, gue jual ini film, it has to be out gitu ke public. Jadi menurut aku selain alur ceritanya membawa kebudayaan peranakan Tionghoa juga something yang aku nggak pernah kebayang dan juga nggak pernah lihat di horor itu. Menurut aku belum ada gitu. Ada tapi either sebagai aksesoris. Jadi menurut aku di film Pernikahan Arwah ini dengan kentalnya ada kebudayaan ini, menurut aku nggak cuman relatable di masyarakat Indonesia, tapi siapa tahu bisa dijual ke luar negeri. Jadi sebenarnya Envolki Media Indonesia sendiri itu IP management company. Selain kita distributor sama licensing company, semuanya kita in-house. Jadi orang-orang kita dari marketing, distribusi udah ada pas development film ini. Jadi makanya orang-orang shout out buat tim marketing aku sama tim distribusi, tapi mendalami cerita ini sehingga bisa dijualnya gimana nih, kita udah ada strateginya itu dari awal banget, dari penulisan gitu. Kebetulan bukan cuman dari tim EMI yang merasa oke, ini ternyata bisa kejual di masyarakat Indonesia, ternyata luar negeri juga merasa feeling of closeness ya dengan cerita ini, sehingga sebelum film ini udah selesai post production aja banyak tawaran dari luar negeri. Sehingga kita bakal tayang di 7 negara and coming more. 7 negara, kami tepuk tangan, Mak. Wow, belum tayang di Indonesia udah menanti 7 negara Iya, maksudnya. jadi belum selesai aja kayaknya dari teaser atau dari jalan ke trailer udah kejual gitu. Wow. 7 negara, jadi kita bakal ada di Vietnam, di Myanmar, Filipina, Malaysia, Brunei, Laos, sama Kambodia selain Indonesia, and kita lagi proses untuk menjual di more countries. Wow, gila. Bener-bener ini ya, apa Aku mungkin gimana ya? Ya jawabnya agak sedikit bukan malu tapi kayak old soul banget gitu. Karena jawabannya adalah kenapa kita memilih tanggal 27 Februari adalah kita karena temanya peranakan Cina, kita ke orang Feng Shui. Oke. Feng Shui. Oh, ada Iya. kaitannya berarti ya? Iya, Yes. jadi kebetulan 15 hari setelah Imlek itu ada namanya Chengbeng. Chengbeng. Itu Day of the Dead gitu. Jadi katanya kalau menurut orang Feng Shui lebih bagus setelah itu. Jadi Oke. katanya tungguin tepekong turun balik. Oh gitu. Ngomongnya gitu ya. Jadi tanggal 27 Februari. Jadi aku berperan sebagai Tasya. Dia adalah pasangannya Salim yang diperankan oleh Morgan Oey. Ya, Tasya punya peran yang sangat penting memang, tapi juga dia dikelilingi oleh karakter-karakter yang penting juga gitu. Jadi nggak cuma
Tasya doang yang meskipun dia memang point of view dari point of view karakter Tasya gitu. Cuman memang itu juga dikelilingi oleh karakter-karakter yang mendukung apa yang akan Tasya lakukan. Ya itu kayak manusia biasa aja ya, maksudnya yang aku suka dari karakter ini ditulis seperti manusia ya, manusia-manusia yang ada kita bisa ketemu tiap hari gitu. Itu yang membuat aku sangat tertarik sama karakter Tasya dan karakter-karakter lainnya. Jadi memang ya gitu sih kalau karakter menghadapi masalah ya kayak gitu. Justru karakternya adalah ya karena aku memeranin karakter yang bukan aku dong pasti tantangannya. Dan aku juga untungnya ada Kak Paul yang selalu memberikan space dan memberikan kita keleluasan untuk bisa create karakter. Meskipun dari skripnya udah bagus banget, kita semua tuh menurutku pas aku baca skrip setiap karakter tuh udah sangat jelas gitu. Jadi kadang aku sebagai aktor kayak ini agak dimudahkan ya gitu. Jadi terima kasih. Terima kasih Mas Aryo. Cuman itu tantangannya gitu karena kita udah dikasih source yang banyak. Gimana cara kita harus bisa mencari lagi untuk bisa riset, untuk bisa mendalami karakter, dan kita juga diberikan waktu yang sangat pas, yang cukup banget buat develop karakter. Jadi terima kasih Kak Dus, terima kasih tim produksi, terima kasih Kak Paul sudah memberikan kita privilege untuk development karakter dengan waktu yang cukup di apa sih juga di pengembangan karakter. Pokoknya kita sangat diberikan ruang seluas-luasnya. Gitu. Terima kasih sudah mau menyempatkan hadir di sini. Febri skeptis. Oh iya. Iya, kalau dibandingin karakter lain, mungkin karakter Febri ini buat aku tuh yang lebih mudah dicerna karena dia tidak percaya sama hal mistis mungkin ya. Akhirnya dia skeptis. Jadi yang dia tahu adalah logika-logika aja tentang hidup. Jadi mana ada tentang ini, tentang A, B, C, D itu dia nggak percaya sebetulnya. Dan menarik banget buat aku lakukan karena sebetulnya aku juga lebih ke tim, nggak percaya sama hal-hal mistis gitu. Jadi mungkin itu yang dibilang karakter memilih gitu kan. Jadi aku dan Febri tuh punya beberapa kemiripan dan ya sudah terjadilah Febri yang bukan skeptis sih, tapi ya dia jauh lah dari kehidupan Febri sehari-hari. Sebetulnya yang mau aku share tentang hal menarik aku menjadi Febri itu adalah ini adalah hal baru buat aku sendiri menjadi karakter yang tidak biasanya aku perankan. Kalau yang bisa dibilang banyak yang aku mainkan itu adalah tanda kutip pangeran kuda putihnya gitu. Kalau di sini jadi apa? Nggak tahu, nonton aja. Pokoknya menarik banget dari awal di approach sama Kak Dus. Kebetulan aku baru sekali banget lagi kerja sama Kak Dus ya Kak. Baru banget lagi, jadi kayak aduh gimana nih? Enggak, kayak ini aku udah kali keempat kerja sama Kak Dus, Kak Desi. Terus kebetulan Kak Paul juga adalah guru acting aku sebelum aku masuk industri. Dan ditawarkan karakter yang sangat menarik yang sebelumnya belum pernah aku mainkan, dikasih challenge, akhirnya ya aku tertantang untuk menjadi Febri gitu. Dan pada saat prosesnya juga sangat menyenangkan, kayak nggak kerja jujur. Kita syuting di Jawa Timur, Jawa Tengah. Syuting di Jawa Tengah, bukan Jawa ya, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu tuh kayak nggak kerja, kayak main-main aja gitu. Karena dari prepsnya udah dikasih tahu semua, dari skrip sudah dibedah, karakternya sampai zodiak kita udah tahu, masalah kecil kita, syuting sehat 12-14 jam maksimal. Jadi emang kayak liburan dan hopefully hasilnya juga nggak penuh beban ya. Karena aku ngerasa banget prosesnya tuh sangat relax, sharingnya juga tektok, dan semoga semangat itu dan kenyamanan itu tuh nyampe ke penonton nanti. Chemistry aku, mungkin fungsi aku aja, fungsi Febri di film itu tuh aku bekerja sebagai seorang fotografer yang di-hire sama pasangan yang ingin menikah ini untuk pre-wed. Nah, disitulah mulai muncul, ya itulah pokoknya nggak bisa aku jelasin di sini. Intinya petualangan itu, keseruan itu dimulai semenjak Febri dan tim
ada Ama dan Putih. Kita setuju dengan project itu dan akhirnya petualangan itu dimulai. Soal chemistry-nya nanti dilihat aja. Nyanyi lagu Mandarin, Yes. kebetulan saya nggak bisa bahasa Mandarin. Oh ya? Iya, jadi bener-bener emang pernah belajar pas SD. Terus cuman inget cara bacanya doang. Tapi hurufnya itu aku nggak ngerti sama sekali. Jadi cuma punya modal itu cuma punya modal itu buat nyanyiin lagu Mandarin ini. Sebenarnya dari awal. Tapi bener-bener dibantu banget sama Kak Indra dan istrinya yang ngedirect aku secara vokal untuk ngedapetin vokal yang wah kayak gimana. Sekaligus komposernya tadi yang udah di-mention. Ya sekaligus komposer. Oke. Prosesnya sangat menyenangkan, walaupun jauh banget recordingnya. Tapi prosesnya sangat menyenangkan. Terus kebetulan dari latihan sampai recording itu aku nggak cuma sendirian, tapi aku ditemenin juga. Aku ditemenin Kak Paul. Waktu itu Kadus ada nggak recording ya? Pokoknya sama ada beberapa kru juga yang nemenin, lumayan rame. Jadi aku ngerasa disupport banget. Dan tadi aku sudah researchernya Mbak Cici juga datang untuk bantu pronunciation aku juga. Jadi prosesnya sangat menyenangkan dan lagu ini yang bisa aku kasih tahu ceritanya cuma tentang longing. Longing. She's Secara longing. keseluruhan maknanya itu adalah She's longing for someone. wow. Makin gak sabar. Ya pasti research dan dibantu juga sama Mbak Cici, dibantu juga sama teman-teman. Tapi yang bantu aku banget make up. Untuk bisa ngerasain jadi make up dan wardrobe untuk bisa ngerasain jadi perempuan tahun 1943. Oke. Itu gimana aku dibantu banget sama make up, hairdo, semuanya aku dibantu banget sama itu. Plus juga research dan baca, ya Allah aku ke perpustakaan nasional buat baca-baca buku tahun segitu gitu sih. Tahun 40-an jauh sekali kita mundur ke belakang Iya, ya. iya. Oke. Tadi ya, ini pertama kali kaget, cuma bisa bilang kaget, sama terharu. Kitanya jadi deg-degan, menyadari bahwa iya ya ini bakal ada everywhere ya, kayak deg-degan. Tapi appreciate banget karena ini pengalaman pertama yang gak akan bisa aku lupain. Lalu lanjut ke pertanyaan soal make up preparation, aku itu beragam sih waktunya ya, kayak ada yang lama banget, ada level 1 tuh sebenarnya level 1 tuh ngorbanin alis aku. Oh botak berarti semuanya? Dicukur. Oh naik gitu ya? Tipis banget gitu. Iya, karena kan dulu kan kasihnya tipis dan udah gitu bentuknya kan melengkung gitu kan. Jadi pertama ngorbanin alis dulu. Dan untungnya Mak Via, I love you for this, karena nggak dicukur sampai akar. Gitu. Level 2-nya adalah ya makeup yang putih tadi, level 3-nya yang tadi melati. Itu yang paling wow, karena emang bener-bener ditempel latex sampai hampir sebadan satu persatu, yaitu 2 jam, 2,5 jam. Ya semacam itu, terus kalian bolak-balik aku masih belum selesai make up. Gitu, tapi aku ngerasa dengan melihat trailer ini semuanya jadi terbayar. Secara pribadi paling berkesan banyak sih Kak, dari pertama datang juga sampai Di rumah itu aman kemarin? Kenapa? Di rumah yang itu aman? Ya begitulah. Bener-bener nggak bisa dibohongin sih. Sangat menyenangkan Kak, dari pertama datang udah dibikin pesan sama terutama kekeluargaannya ya, kekeluargaan semua tim, tepat waktu syutingnya, sehat banget, on time. Sempat hilang ingatan antara syuting apa liburan ini. Gitu. Menyenangkan itu ya? Iya, karena syuting cepat kita makan-makan gitu kan. Terus kebersamaannya sering dilakukan tiap hari. Itu sih. Jadi begitu pulang ke Jakarta, aku kan pulang duluan ya. Ini kok nggak mau balik ya, pengennya tetap di sana bareng mereka gitu kan.
Karakter Harja dari fisiknya tadi udah dilihat, ini pertama kali saya memainkan berjenggot sama berkumis yang tebal. Itu sangat menarik buat saya. Harja ini orang pekerja keras demi keluarganya. Ia pintar memanfaatkan pertemanan, koneksi sebagai aset. Jadi dan pola pikirnya juga, kalau misalkan ini bukan kerjaan gue nggak mau ngerjain, gitu aja. Arin sendiri ini kan sahabatnya Tasya ya, sahabat. Kalau misalkan diceritain banyak-banyak nanti spoiler. Jangan. Tapi kalau misalkan yang disebutin di dalam, yang aku bisa ceritain sedikit aja kali ya. Arin itu banyak banget bersinggungnya sama diri aku, sebenarnya banyak banget layer yang sama. Tapi yang paling beda itu dimana di sini kan aku memang belajar banyak nahan dari sisi aku itu banyak banget karena beda zodiak. Oh, masih kental ya? Iya. Jadi kayak emang dari segi layernya itu yang aku lihat Arin lebih intens, dan untuk menghadapi teror ini mungkin aku bisa bilang Arin cukup Emosional? action oriented ya. Aku lebih ngeliatnya dia action oriented. Pokoknya solution based banget lah. Okay. Nanti bisa kelihatan yang paling rempong siapa. Tapi yang paling menarik dulu ini film pertama aku ya. Wow, congrats! Oke, film perdana. Sama seperti Apple Media Indonesia nih, jadi perdana buat kamu juga. Iya. Wah, udah jodoh sepertinya ya Kak Petrus ya. Iya, terus Apa yang menarik? yang paling menarik ini yang tadi mungkin banyak nahannya juga, tapi yang paling menarik juga adalah gimana cara treatmentnya dari cast dan director kita di sini untuk ngejelasin, untuk memperlihatkan chemistry dari masing-masing tuh kayak gimana, dan yang seperti Kak Paul pengen tuh gimana, itu jelas banget. Jadinya yang paling menarik tuh experience-nya sih, bener ya, kayak selama syutingnya tuh menarik banget karena emang aku udah nggak bisa ngedescribe lagi sih, emang kayak liburan aja sih, kita kayak main. Wow, seru bener-bener sekali. seperti itu sih. Baru kenal kan di sini ya? Baru kenal di proyek ini. Iya. Share dong chemistry-nya sebagai pasangan di film ini. Sebagai chemistry-nya ya sebenarnya terima kasih kepada hubungan aku sama Gigi yang udah 5 tahun. Jadi itu agak mempermudah aku bermain sebagai Banu di sini. Terus balik lagi sama kayak yang teman bilang juga, sebagai karakter aku ngobrol sama Kak Paul itu bisa sangat detail. Halo. Agak dekat mungkin, Alam. Halo. Yes. Tadi sampai ke Kak Paul. Aku dapat kesempatan untuk kayak kita ngobrol bertiga, aku Gigi sama Kak Paul untuk ngejelasin chemistry Banu sama Dewa itu seperti apa. Karena kan walaupun aku sama Gigi udah 5 tahun, Banu dan Dewa kan beda ya. Oke. Nah, terus kita detailin perbedaannya di mana, terus baru kita nyampe ke satu titik di mana ini nih hubungan antara Banu dan Dewa. Bucin. Bucin? Oh, ternyata bucin di film ini? Bucin di tahun 1943. Oke, di latar belakang pada saat itu ya. Wow, bucinnya kayak gimana? Tanggal 27 Februari. Tanggal 27 Februari. Waktu pertama kali melihat skripnya, itu lihat setting tahunnya, jadi teringat dengan oma-oma saya. Jadi secara kebetulan oma saya itu memang hidupnya di tahun 40-an itu, kira-kira generasinya Mewah. Dan secara kebetulan juga oma-oma saya itu sering cerita gitu, tentang zaman dulu tuh begini, zaman dulu tuh begini gitu. Jadi itu jadi modal saya untuk mendalami karakternya, terus saya bawa untuk didiskusikan dengan Kak Paul dalam prosesnya gitu. Jadi Kak Paul itu mengkelompokkan tadi itu klaster, misalnya kayak Mehwa sama Banu diajak ngobrol
ngobrol gitu, adik saya sama Dini kita ngobrol gitu. Jadi tahu-tahu menjalani proses itu, tahu-tahu saya merasa karakter itu dekat sekali gitu dengan saya gitu. Jadi saya bisa merasakan bagaimana si Wendling itu bisa merasa bahagia, bisa melihat Gigi sebagai anak saya, gitu, bisa melihat Alam sebagai mantu saya gitu. Terus bisa juga jadi otomatis bisa merasakan kesedihan, bisa merasakan kemarahan dan sebagainya. Jadi itu berjalan selangkah, tahu-tahu tuh udah deket gitu. Maka seperti menempel kayaknya ya. Menempel. Ya.